Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla la quwata illa billah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam episode terbaru dari The Golden Age, menggali kisah inspirasi dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan berkenalan dan bercermin dari sejarah hidup seorang manusia agung yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Manusia hebat, seorang sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya menjadi tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau membangun Masjid Nabawi di Madinah. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di depan rumah Abu Ayyub itulah dibangun Masjid Nabawi, dan beliau merelakan tanahnya, rumahnya itu digusur untuk pembangunan Masjid Nabawi. Subhanallah, diganti dengan sesuatu yang lebih istimewa, menjadi tempat bersimpuhnya hamba-hamba Allah, ibadur rahman, menjadi tempat kawah candra di muka, di mana Rasulullah mendidik dan membina para sahabatnya menjadi ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar, menjadi orang-orang yang ahli ibadah di malam hari dan menjadi singa-singa, kuda-kuda perang di siang hari. Beliau sahabat yang beruntung ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya katakan dia adalah sahabat yang dipilih oleh Allah, rumahnya dipilih oleh Allah. Ini bukan satu kebetulan. Ketika Nabi SAW datang sampai di Madinah setelah berbulan-bulan perjalanan hijrah dari Makkah, subhanallah, tiba di kota Madinah disambut oleh seluruh penduduk Yathrib, yang kemudian beralih nama menjadi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang beradab, yang penuh atau bermandikan cahaya yang gemerlap dari cahaya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ditarik-tarik, semua suku-suku Madinah, semua pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di Madinah menginginkan supaya Rasulullah tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggallah di suku kami. Ya Rasulullah, begini terus. Nabi mengatakan apa? Saya tidak akan menetapkan pilihan saya sendiri. Saya serahkan di mana tempat aku bersandar, di mana tempat aku akan tinggal nanti, itu aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku biarkan unta ini, an-naqah yang namanya al-qaswa, untanya Rasulullah SAW dibiarkan. Nabi mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah unta ini berjalan, mengarah kemana, dia akan berhenti di mana, dia akan duduk di mana, disitulah nanti itu menjadi tempat tinggalku. Fa innaha ma'murah, karena unta itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti di mana, dan itu akan menjadi tempat tinggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, sampai melewati perkampungan Bani Bayadah, Bani Sa'idah, Bani Harith bin Khazraj, Bani Adi bin Najjar. Nabi tetap mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan. Kalau unta ini diam, duduk di situ, ahlan wa sahlan, saya akan ikut. Fa innaha ma'murah, karena unta ini dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk di mana Rasulullah harus bertempat tinggal. Sampai sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai unta itu tepat berada di depan rumah Bani Malik bin Najjar. Unta itu kemudian berhenti. Unta itu lalu merunduk, kemudian bangkit lagi. Lalu unta ini berputar-putar
mengitari tempatnya, ya, mengitari tempatnya, mengitari tempat tersebut lalu kembali merunduk di tempat semula. Maka Rasulullah SAW pun turun di depan rumah dari seorang, ya, yang berasal dari Bani Malik bin Najjar. Subhanallah. Nah, siapa? Rumah siapakah itu? Gerangan? Itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Salah seorang kaum muslimin langsung menghampiri beliau. Begitu tahu unta Nabi berlutut terduduk persis di depan pintu rumahnya, langsung dia datang dengan tergopoh-gopoh dan wajahnya diselimuti kebahagiaan yang luar biasa. Langsung diraihnya barang-barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, perbekalan, ya, putra Aminah, perbekalan Muhammad putra Abdillah, langsung dibawanya dan dibawa masuk ke rumahnya. Subhanallah. Padahal juga orang-orang lain udah mau berebut, ya, tasnya Rasulullah, barang-barangnya Rasulullah SAW, perbekalan Nabi. Orang udah mau, tapi yang pertama mengambil itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, karena dia adalah rumah yang persis berada di depan unta tersebut. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat dirahmati Allah, beliau lalu bawa perbekalan Nabi, memasukkannya ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau mengundangnya untuk masuk. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini bukan orang sembarangan. Dia adalah salah seorang dari 75 orang umat Islam di Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di Makkah dalam peristiwa Baiat Aqabah yang kedua. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ikut di situ. Dan beliau, subhanallah, telah berbaiat kepada Rasulullah SAW, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanan Nabi untuk berbaiat kepada Rasulullah dan bersumpah untuk selalu menolong dan membela agama Islam ini. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah wafat, ya, beliau ini, ya, adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang menjaga kesuciannya, orang yang senantiasa menjaga adabnya kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain beliau orang yang tidak pernah meninggalkan satupun medan peperangan, jihad, karena semboyannya itu adalah syiar yang disampaikan oleh Allah langsung dari, ya, langit yang ketujuh. Apa firman Allah? Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Surat At-Taubah ayat 41. Berjihadlah, berjuanglah kalian, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Khifafan wa thiqala. Dalam keadaan lapang masih muda. Dalam keadaan sempit, walaupun dia sudah sakit, walaupun dia sudah tua renta, dia tetap berjihad jalan Allah. Semua peperangan ikut. Ya, siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ini ikut. Walaupun dia menjadi tentara biasa. Nggak penting siapa komandannya, siapa pemimpinnya. Tidak penting, yang penting saya ikut. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub adalah orang yang sangat menjaga hak-hak keluarga Rasulullah SAW. Ketika terjadi fitnah terhadap istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ya, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, ya, bagaimana ditanya tentang respon istrinya ini, tentang peristiwa yang dialami oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Maka, ya, istri Abu Ayyub berkata kepada Abu Ayyub, ya, ama tasma' ma yaqulun nasu fi Aisyah. Wahai Abu Ayyub, apakah engkau sudah mendengar apa yang diucapkan, ya, bully, penghinaan, pelecehan yang diucapkan oleh orang-orang munafik kepada istri Nabi Aisyah? Bala wa dzalikal kadzib. Tentu aku sudah mendengarnya dan aku yakin itu adalah dusta. Nah, afa kunta ya Umma Ayyub fa'ilatan dzalika? Ya.
Aku meyakini bahwa yang terjadi pada diri Aisyah itu adalah dusta. Sekarang aku tanya kepada kamu, wahai istriku, wahai Ummu Ayyub, apakah engkau akan berbuat hal yang sama seperti yang dituduhkan kepada Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW? Maka apa jawab Ummu Ayyub? La wallahi, tidak demi Allah. Maka kata Abu Ayyub, ya, beliau mengatakan apa kepada istrinya? Fa wallahi Aisyah khairun minki. Demi Allah, Aisyah itu jauh lebih baik daripada engkau. Artinya apa? Ya, engkau aja nggak mungkin berbuat serong, engkau aja nggak mungkin selingkuh, apalagi istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dia lebih baik dari kamu, wahai istriku. Dan aku yakin itu adalah perbuatan dusta. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini seorang yang yang sangat tawadhu, ya, dan beliau habiskan hidupnya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika terjadi perselisihan di antara Ali dan Muawiyah, barulah beliau tidak ingin terlibat dalam perselisihan itu dan menjauhi dari masa Rasulullah hidup sampai Abu Bakar, sampai Umar berkuasa, sampai Utsman bin Affan berkuasa, sampai Ali bin Abi Thalib berkuasa. Beliau masih ikut dalam futuhat, perjuangan untuk mendakwahkan Islam dalam medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika terjadi perselisihan antar kaum muslimin, ya, antara Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah dan Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai gubernur negeri Syam, beliau tidak ingin ikut-ikutan dalam pertempuran kepada sesama kaum muslimin. Beliau menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari perselisihan. Tetapi ketika mendengar, ya, ketika Muawiyah berkuasa setelah Sayyidina Ali wafat, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, kemudian dia melakukan kesepakatan yang dikenal dengan Amul Jamaah dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, untuk mempersatukan kaum muslimin. Maka terjadilah stabilitas. Maka Muawiyah mengumumkan adanya, ya, jihad untuk menaklukkan Konstantinopel, dan beliau membentuk armada angkatan laut untuk berperang, berjihad ke Konstantinopel. Mendengar ini, ya, tadinya sudah beberapa tahun sejak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, ya, Abu Ayyub Al-Ansari tidak mau terlibat dalam perang internal umat Islam. Tapi setelah mendengar ada program khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk berjihad ke Konstantinopel, dia segera, ya, ikut bergabung dan bergerak, ya, menunggangi kudanya, menyandang senjatanya, dan beliau mencari syahadah, ikut dalam perang, ya, menuju Konstantinopel sebagaimana yang dinubuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latuftahanna hadhil Madinah al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Ya, siapa yang menjadi pemimpin, ya, untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini, dia adalah pemimpin terbaik. Dan siapa yang ikut dalam pasukan itu, maka itu adalah pasukan yang terbaik. Dan beliau ingin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, menjadi bagian dari pasukan terbaik. Dan di perang Konstantinopel itu, ya, beliau ikut di bawah komando Yazid bin Muawiyah, putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau di sana terluka parah. Dan karena usianya sudah tua renta, sudah 93 tahun, masih ikut berperang. Coba bayangkan. Kenapa? Karena beliau, ya, memiliki semboyan itu, ayat 41 surat At-Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Ya, berjuanglah kamu di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan cuma berjuang ketika senang, ketika masih kuat, ketika masih muda, ketika masih banyak rezeki. Tapi ketika sudah tua, kita sudah nggak punya pekerjaan, kita sudah susah, udah punya penyakit, udah tua, lalu nggak mau berjihad lagi, nggak. Beliau ini lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafa wa thiqala. Ya,
sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 41, maka beliau ikut di sana. Terluka parah beliau dalam peperangan untuk merebut Konstantinopel di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di bawah komando siapa? Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid bertanya kepada Abu Ayyub, apakah yang kau perlukan wahai Abu Ayyub? Ternyata ada satu wasiat yang beliau ucapkan. Ya, apa wasiat beliau? Idza ana mittu, kalau seandainya aku mati dengan izin Allah, farkabbi, maka bawa aku ke atas kendaraanku, ya, ke atas kudaku, bawa dia lari sejauh-jauhnya, thumma tatba, thumma tabighu bi fi ardil adu ma wajadat masaghan, ya, biarkan kuda yang membawa aku ini, jenazahku itu, bawa jenazahku itu, bawa lari kuda itu sejauh yang dia mampu sampai masuk ke titik terjauh di tanah yang dikuasai oleh musuh, yaitu kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Subhanallah. Fa'idha lam tajid masaghan, kalau sudah tidak sanggup lagi kuda itu berjalan, berlari di tempat dia, ya, berdiri di tempat dia berhenti, disitulah fadfani, maka maka kuburkan aku di tempat itu, warji, dan kembalilah engkau wahai komandan, ya, kepada pasukan. Subhanallah. Dan wasiat ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh Yazid bin Muawiyah. Dan beliaulah sahabat Nabi SAW yang pertama yang wafat gugur dalam medan perang syahid untuk Futuhat Islamiyah, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah, bahwasanya kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin jauh sebelum penaklukan Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Beliau sudah, ya, berupaya ingin mewujudkan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin mati di negeri Konstantinopel yang dikuasai oleh Romawi Timur. Ya, beliau adalah orang yang senantiasa meyakini kebenaran sabda Nabi SAW, meyakini kemenangan Islam itu pasti datang, kemenangan Islam itu pasti membawa cahaya, ya, yang membawa kekuatan Islam itu sampai ke negeri Konstantinopel. Dan dengan keyakinannya itu, dia ingin wafat dan dimakamkan di tanah itu. Itulah yang kita saksikan sekarang. Kalau sahabat muda, sahabat The Golden Age rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya rezeki, punya kesempatan, insya Allah setelah corona berlalu, datang ke Istanbul, jalan ke Turki, ibu kota Istanbul. Di sana ada makam Abu Ayyub Al-Ansari yang dinamakan monumen beliau itu dibangun masjid, namanya Masjid Ayyub Sultan. Karena apa? Karena semua sultan dari Kekaisaran Ottoman Turki, ketika mereka mau dilantik, mau diambil sumpah jabatannya, maka ada upacara, ya, upacara khusus yang semua itu harus berangkat dari Masjid Ayyub Sultan atau Masjid Sultan Ayyub, ya. Untuk apa? Untuk mereka memberikan penghormatan bahwa tradisi Ottoman, ya, leluhur mereka bisa sampai menaklukkan Konstantinopel ini adalah berkat perjuangan dan jihadnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yaitu prosesi pelantikan dimulai dari masjid itu dengan menghunus pedang dari Osman Ghazi, ya, kakeknya atau pendiri Kesultanan Turki Utsmani. Setiap sultan atau khalifah yang diangkat baru, dia harus melakukan prosesi itu di mana? Di Masjid Ayyub Sultan. Subhanallah. Itulah kehebatan beliau yang menjadi inspirasi, mata air yang tidak pernah kering bagi para mujahidin, bagi para penakluk hebat seperti Muhammad Al-Fatih yang terinspirasi oleh perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu wa radhiyallahu anhu.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.